Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah, namanya Abdurrahman As-Sakhar radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepada Abi Hurairah. Qala, telah berkata, siapa dia? Abi Hurairah. Qala, telah bersabda, siapa yang bersabda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istanzihu, bersihkanlah hu, oleh kalian, minal bauli, daripada kencing. Fa inna, karena sesungguhnya, ammata azabil qabri minhu, kebanyakan orang disiksa di azab kubur gara-gara kencingnya ngeberes. Tuh, begitu. Rawahu Daraqutni, diriwayatkan oleh Al-Imam Daraqutni. Walil Hakimi, dan menurut Imam Hakim dalam Mustadraknya, teksnya aktsaru azabil qabri minal bauli, kebanyakan orang diazab oleh Allah di dalam kubur minal bauli, karena urusan kencing. Nah, ini menjadi penting nih hadis nih. Biasanya laki-laki yang suka kencing sembarangan mah terus terang. Kalau perempuan rada ribo kalau kencingnya sembarangan. Kita lanjutkan dulu, nanti kita jelaskannya langsung begitu. Wa huwa sahihul isnadi, dan hadis ini sahih al isnadi, di dalam sanadnya. Wa an Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu, dari Suraqah ibni Malik radhiyallahu anhu, qala, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Qala, telah berkata, siapa dia? Suraqah ibni Malik. Allamana, mengajarkan kepada kami. Siapa yang mengajarkan kepada kami itu? Rasulullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fil khala'i, ketika masuk ke dalam kamar mandi, anak uda alal yusra, maka duduklah. Maksudnya nih ketika kencing nih, ketika di kamar mandi kepengen kencing, anak uda alal yusra, maka didudukin kaki bagian kiri, wanan sibal yumna, dan menegakkan kaki bagian kanan. Rawahul Baihaqi bisanadin dhaif, riwayat Imam Baihaqi dengan sanad yang lemah. Kita lanjutin dulu nih sampai ujung dah begitu. Wa an Isa bin Bardada, ada juga yang mengatakan Yazdada, dari sahabat Isa ibni Bardada, an abihi, dari bapaknya, radhiyallahu anhu, qala, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya, qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza bala, apabila kencing, ahadukum, salah seorang di antara kalian, falyantur zakarahu, maka urutlah alat kelaminnya, salasa marratin, 3 kali. Rawahu Ibnu Majah bisanadi dhaifin, riwayat daripada Ibnu Majah dengan sanad yang lemah. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan kepada keduanya, kepada Abdullah dan Abbas pamannya. Sa'ala ahlal Quba, bertanya baginda Rasul kepada ahli Kuba. Faqala, maka
disabdakan, innallaha sesungguhnya Allah yusni alaikum, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memuji atas kalian semua wahai ahli Kubah. Faqalu maka ahli Kubah itu kemudian berkata, inna sesungguhnya natabi'ul hijaratal ma'a, kami ketika cebok dengan batu maka diiringi pula dengan air. Rawahul Bazzaru bisanadi dhaifin. Riwayat Al-Bazzar dengan sanad yang lemah. Wa asluhu fi Abi Daud, dan asalnya hadis ini pada riwayat Abu Daud. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah min hadisi Abi Hurairah, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepada Abi Hurairah, biduni zikril hijarah, tanpa menyebutkan batu. Begitu. Baik, kita jelaskan 4 hadis ini. Mudah-mudahan waktunya cukup. Sebab ini hadis walaupun 4, kalau ngejelasinnya dalam butuh waktunya luar biasa. Pertama, hadis pertama. Istanjihu minal bauli fa inna amata azabil qabri minhu. Kalau kencing itu bersihin. Kenapa harus dibersihkan? Karena kebanyakan orang diazab di dalam kubur lantaran gara-gara kencing. Begitu. Ada satu hadis baginda Rasul, saya catat tidak ada di kitab ini. Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam, melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam qabraini, 2 kuburan. Faqala, kemudian Nabi berkata, Nabi bersabda, innahuma sesungguhnya 2 kuburan ini la yu'azzabani, 2 kuburan ini lagi diazab oleh Allah. Wa ma yu'azzabani fi kabirin, kedua kuburan ini diazab justru bukan karena dosa yang besar, tapi karena perkara yang ringan. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal bauli, kuburan yang pertama lagi diazab gara-gara tidak menutupi ketika kencing. Wa ammal akharu fakana yamsi bin namimah, sementara yang satu sedang disiksa karena namimah, adu domba. Tsumma akhadha jaridatan ratbah, kemudian Nabi mengambil pelepah korma yang masih basah. Begitu. Tsumma akhadha jaridatan rutbah, jadi jaridatan rutbatan fasaqqaha nisfaini, lantas Nabi membelahnya menjadi 2. Fagharaza fi kulli qabrin, maka kemudian menancapkannya pada salah satu kuburan, pada 2 kuburan itu. Ketika pelepah korma dibagi 2, maka 2 itu ditancapkan di 2 kuburan itu, pelepah korma itu. Fagharaza fi kulli qabrin wahidatan. Qalu, para sahabat bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza, kenapa engkau melakukan itu ya Rasulullah? Qala, menjawab baginda Rasul, la'allahu yukhaffifu anhuma malam laibasa. Apa kata Nabi? Saya berharap mudah-mudahan selama itu pelepah korma masih nancep dan masih basah, Allah meringankan azab kuburnya. Ada berapa hikmah di dalam hadis ini? Pertama, keberadaan siksa kubur itu ada. Sementara ada orang-orang yang masih sampai saat ini menyangkal keberadaan yang namanya azab kubur. Saya catat juga ada satu ayat Quran. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa haqa bi'ali fir'auna su'ul azab. Dikepung Fir'aun dengan bala tentaranya dengan azab yang buruk. An-naru
yu'raduna 'alaiha, maka ditampakkan neraka ke hadapan mereka, Fir'aun dan bala tentaranya ketika dikubur, ketika meninggal begitu. Ghuduwan wa asyian, pagi dan sore. Wa yauma taqumus saatu, dan ketika kiamat, pada saatnya nanti kiamat terjadi, adkhilu ala fir'auna, dimasukkanlah mereka para tentara Fir'aun, asaddal azab, pada azab yang sangat pedih. Ayat ini yang menjadi dasar keberadaan tentang adanya azab kubur. Yang kedua, hadis tentang kencing menggambarkan tentang orang yang sedang disiksa di dalam kubur lantaran gara-gara kencing. Oleh sebab yang pertama, hadis itu mengandung makna tentang keberadaan siksa kubur bagi orang-orang yang akan mengalaminya. Nah, saya sedikit sampaikan kenapa malaikat yang nanti bertanya di alam kubur, malaikatnya apa namanya tuh? Malaikatnya apa? Munkar, Nakir. Dulu saya bertanya, kalau orang ngerti bahasa Arab, Munkar Nakir itu, kalimat munkar dari kata nakaro itu artinya buruk, kejam, bengis. Makanya kan ada kalimat inna sholata tanha anil fahsa iwal munkar. Munkar itu menggambarkan perbuatan yang keji, menggambarkan perbuatan yang bengis, menggambarkan kekejaman. Apa ilokan ketika nanti yang dikuburkan itu para wali, maka yang datang itu juga munkar wa nakir. Saya cari, barangkali para jamaah juga barangkali ada yang muncul penasaran itu. Kok munkar nakir? Atau jangan-jangan gak punya penasaran itu? Begitu. Saya bertanya tuh, kalau yang datangnya manusia yang kagak ada imannya, boleh jadi benar yang datang munkar nakir. Karena sesuai dengan makna dari kalimat munkar nakir. Tapi bagaimana kalau yang datang orang soleh? Apakah munkar nakir itu akan datang dengan keadaan di mana tubuh yang kasar, mata yang merah, yang ganas? Apa ilokan ngadepin orang-orang soleh dengan begitu rupanya? Rupanya belajar, ketemulah satu keterangan bahwa nanti yang menghadapi orang-orang soleh bukan yang bernama munkar nakir. Tapi ada malaikat lain yang menggambarkan kegembiraan, datang dengan wajah yang bersinar, datang dengan malaikat yang tersenyum, datang dengan malaikat yang mengiringi semerbak wangi alam kubur saat itu. Nah, akhirnya ketemulah ternyata namanya bukan munkar nakir, tapi jenis malaikatnya sama, cuma namanya berbeda. Munkar nakir itu datang khusus untuk orang-orang yang tidak punya nilai pahala dan akan mendapatkan siksa di alam kubur. Begitu. Nah, ini satu coretan saja. Kitabnya ada di kitab Daqaiqul Akhbar. Silakan diperiksa di bab tentang malaikat yang kemudian penjelasan malaikat begitu. Yang kedua, hadis ini ingin mengatakan bahwa betapa pentingnya bersuci itu. Apa ada kaitannya kencing dengan siksa neraka? Oh jelas. Kencing itu mengeluarkan najis. Ketika orang sholat, sementara surutus sholat, syarat-syarat sahnya sholat itu mesti terlepas daripada najis, maka pada akhirnya sholatnya tidak diterima, batal karena syarat sahnya tidak terpenuhi. Ketika orang syarat sahnya tidak terpenuhi, maka awalu ma yuhasabu, yang pertama dihisab oleh Allah adalah perkara urusan sholat. Otomatis orang yang batal sholatnya
maka tetap dianggap tidak sholat. Maka menjadi penting catatan bagi orang yang kencing. Ini biasanya laki-laki nih. Begitu. Yang kencingnya rada-rada jorok, sembarangan begitu. Yang nggak usah ngaku, pokoknya sadar diri aja. Kira-kira saya termasuk golongan itu bukan? Kira-kira begitu. Terus yang kedua, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala'i an naq'uda 'alal yusra wa nansibal yumna. Ini perlu dipraktekkan. Apa sebab perlu dipraktekkan? Sebab ini urusannya praktek. Begitu. Baik. Untuk hadis ini saya praktekkan saja. Tolong Reja singkirin ini sedikit. Barangkali sebagian juga sudah mempraktekkan bagaimana cara kencing yang benar. Kaki kirinya didudukin, kaki kanannya ditegakkan. Bagaimana nih begini tuh? Perhatikan ya. Begitu tuh. Ini kencingnya begini. Kaki kirinya didudukin, kaki kanannya tegakin. Biasanya kalau kencing begini enggak? Hah? Jujur nih. Kalau kencing begini enggak nih? Nih begini nih. Kaki kirinya didudukin. Kelihatan enggak? Nih. Saya ngadep sono nih. Biar kelihatan yang belakang sono. Kaki kirinya didudukin. Duduk enggak nih? Ya. Kelihatan ya sebelah sini ya. Terus setelah kaki kirinya didudukin begini, keluarkan itu air kencing. Keluarkan air kencing ini. Terus ketika kaki kiri didudukin, kaki kanan ditegakin, selesai kencing, yang pertama dilakukan gantiin. Posisinya begini nih. Supaya tuh air kencingnya yang tadi masih tersendat kemudian keluar lagi. Kemudian urut alat kelaminnya tiga kali dari bawah urut. Tapi jangan kekencengan. Urutnya digini-giniin. Urut 3 kali. 1, 2, 3. Terus bagian bawah jakar laki-laki sebelum menuju anus ditekan supaya kantung kemihnya yang masih ada keluar. Yang ketiga dehem, tapi bukan dehem di tenggorokan, dehemnya di perut. Ini kan kadang-kadang dehemnya di mulut. Saya suka ketawa aja dalam hati, man gak saya tegur aja. Begitu dehem sih dehem, tapi dehemnya di mulut, kan ketahuan. Tapi kalau dehem di perut lain, ininya ditarik sampai tetesan terakhirnya selesai. Sampai di sini paham? Adapun posisi kanan begini, ini bukan posisi abdol, cuman buat ngalirin. Yang abdol posisi kiri, begitu, kayak gini. Sampai di sini paham? Baik. Kalau saya kagak praktekin ilmu begini susah jelasinnya. Ya saya percayalah orang sini mah kencingnya udah begitu. Orang sini mah urusan kencing mah nggak usah pakai diajarin Pak Ustadz. Bener nggak begitu? Waduh, orang sini mah kencing udah dari zaman kebenen kencing. Cuman yang begitu baru Pak Ustadz. Nah, ini perlu saya praktekin apa sebab supaya paham. Jangan sampai kencingnya salah. Pak Ustadz boleh nggak kencing berdiri? Dalam keadaan darurat silakan. Darurat itu ketika kita dalam perjalanan WC penuh. Sementara kita nggak bisa, udah kebelet banget. Kalau ditahan akan muncul penyakit. Silakan. Ahli kedokteran saat ini meneliti ginjal itu kanan kiri. Ketika kencingnya posisinya jongkok kayak tadi, itu ternyata bagus buat ginjal. Nah sering terjadi orang kena namanya batu ginjal. Atau yang kedua sering terjadi
yang namanya kencing batu. Atau lebih jauh kena namanya kanker prostat. Sampai di sini paham? Nah, begitu. Makanya yang kencingnya masih belum begitu, besok-besok begitu dah. Ustadz, saya gendut. Kalau gendut mah begitu bisa terbalik-balik begitu. Ya kagak lah begitu. Jangan pakai alasan aja begitu. Nah, kenapa mesti diurut? Nah, supaya tidak keluar lagi air seninya. Yang sering terjadi adalah ketika udah kencing, cebok. Ketika cebok berdiri, rupanya ada sering nggak begitu? Nah, itu jangan dianggap sepele itu. Itu najis itu. Itu najis. Kenapa bisa begitu? Terkadang bagi seorang laki-laki keluar tapi masih ada airnya di saluran pipanya. Di saluran pipanya, maka pentingnya diurut itu supaya yang masih tersisa di bagian batang itu keluar. Tetesan-tetesannya, kalau bahasa iklan mah hingga tetes terakhir, kira-kira begitu. Sampai di sini paham ya? Baik, saya nggak akan perpanjang itu.